Liverpool beri Adrian kontrak yang baru. Liverpool berniat mempertahankan kiper cadangannya yakni Adrian dengan kontrak yang baru. Diungkapkan dari thisisanfield.com, area penjaga gawang Dres menjadi posisi yang menarik untuk dibahas pada musim panas nanti, di mana beberapa kontrak baru telah disiapkan untuk masing-masing ketika kiper pilihan jargon klub tersebut. Posisi penjaga gawang di Anfield juga alami perombakan pada musim kali ini, di mana Alisson, Adrian dan juga Clear sama-sama mendapatkan menit bermain. Posisi Adrian yang melorot di urutan permainan The Reds kemudian memunculkan banyak pertanyaan mengenai masa depannya di Anfield Stadium. Sampai akhirnya kiper berusia 34 tahun itu dikabarkan akan kembali ke Spanyol. Namun Adrian punya opsi perpanjangan kontrak selama 1 tahun saat ini, dan pencarian The Reds atas kiper pelapis bagi Alisson akan berhenti jika Adrian mau bertahan di Anfield Stadium. Simone Inzaghi gabung Inter Milan, Lazio segera kontrak Maurizio Sarri. Sebelumnya, manajer Simone Inzaghi telah banyak dilaporkan akan segera diumumkan sebagai juru taktik yang baru bagi juara Serie A Italia yakni Inter Milan, yang baru saja ditinggalkan bos mereka yakni Antonio Conte. Memang kontrak pelatih berusia 45 tahun itu di Olimpico akan berakhir pada musim panas nanti, dan sejauh ini dia tidak ingin segera memperpanjang kontraknya di sana. Presiden Lazio yakni Claudio Lotito disebut telah mencoba dan gagal untuk mengubah pemikiran Simone Inzaghi untuk bertahan di tim ibu kota Italia, dan sekarang dia dikabarkan akan bertemu dengan Maurizio Sarri untuk mengambil pekerjaan di Lazio. Jika pembicaraan berjalan dengan lancar, maka Maurizio Sarri bisa menjadi kandidat untuk mengambil alih jabatan sebagai manajer Lazio nantinya. Ronald Koeman dilarikan ke rumah sakit karena anxiety attack. Pelatih Barcelona yakni Ronald Koeman dikabarkan harus dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami anxiety attack atau kata lain dari stres. Kabar soal Ronald Koeman masuk ke rumah sakit akibat stres diungkapkan Presiden Barcelona yakni Joan Laporta. Dikutip dari sejumlah literasi kedokteran, anxiety attack adalah kondisi di mana sistem alarm alami tubuh dari seseorang manusia merasa terancam atau di bawah tekanan, atau sedang menghadapi situasi yang membuat stres dan merasa tidak nyaman. Kondisi yang dialami oleh Ronald Koeman ini sangat memungkinkan ia alami, karena masa depan pelatih asal Belanda itu di Barcelona masih menggantung. Diketahui pada pertemuan terakhir dengan Laporta, kedua belah pihak belum menemukan titik terang soal masa depannya. Alami cedera, James Rodriguez absen bela Kolombia di Copa America. James Rodriguez telah dipastikan bakal absen dari kualifikasi Piala Dunia saat Kolombia akan melawan Peru dan juga Argentina, dan ia juga tidak akan bermain di turnamen Copa America yang akan digelar pada musim panas nanti. Gelandang berusia 29 tahun itu memiliki awal yang bagus dalam karirnya bersama Everton setelah kepindahannya dari Real Madrid dengan status bebas transfer. Sayang sejak itu dia menderita 3 cedera yang berbeda, mulai dari cedera selangkangan, regangan pada betis, hingga cedera betis yang membuatnya absen sepanjang musim ini. Akhirnya ia pun menyelesaikan musim dengan hanya tampil sebanyak 23 kali, namun ia berhasil mengemaskan 6 gol dan juga 5 assist bagi Everton. James Rodriguez dianggap Federasi Sepak Bola Kolombia masih berada di kondisi tubuh yang sangat lemah. Meski dalam beberapa pekan terakhir, James sudah melakukan sejumlah latihan yang ringan. Pelatih Everton yakni Carlo Ancelotti sendiri mengaku cemas dengan kondisi anak asuhannya tersebut. Namun ia juga berharap James segera pulih dari cedera yang ia alami saat ini. Format Liga Champions akan dirombak besar-besaran. The New York Times melaporkan UEFA akan mengungkapkan rencana perombakan format baru Liga Champions menjelang final antara Manchester City melawan Chelsea. Perubahan format tersebut cukup menguntungkan bagi supporter, di mana mereka bisa menyaksikan 2 partai semifinal dan final di pekan yang sama. Agenda ini disebut sebagai Pekan Juara. Nantinya laga puncak bakal tetap dimainkan seperti biasa, yakni pada Sabtu malam atau Minggu dini hari. Dan untuk mengisi waktu yang kosong untuk partai final tersebut, UEFA akan menggelar konser dan acara lain untuk menghibur para fans. UEFA dikabarkan terinspirasi dari acara Super Bowl dari NFL yang sangat sukses diadakan di Amerika. Dalam penyelenggaraannya, Super Bowl didukung berbagai event. Salah satunya adalah event musik yang bakal melibatkan musisi ternama menjelang final yang dinanti pada hari Minggunya.
Acara Super Bowl sendiri merupakan perpaduan antara olahraga dan juga hiburan, yang tentunya bakal menghasilkan pundi-pundi uang yang lebih besar. Perombakan format Liga Champions ini sedang dalam pertimbangan yang serius. Namun UEFA belum siap meresmikan usulan tersebut karena belum mendengarkan pendapat dari klub-klub kontestan. Kemungkinan format baru ini baru bisa diperlakukan mulai tahun 2024 mendatang. Mauro Icardi bantah akan tinggalkan PSG. Nama Mauro Icardi belakangan ini dirumorkan akan dijual pada musim panas nanti. Yang dikabarkan akan dikorbankan agar PSG punya dana untuk mempertahankan Kylian Mbappe dan juga Neymar. Dua klub asal Italia yakni Juventus dan AC Milan dikabarkan memantau situasi dari sang striker. Beberapa media bahkan mengklaim bahwa sang striker sudah sepakat dengan salah satu dari dua klub tersebut. Melalui akun media sosialnya, Icardi resmi membantah kabar tersebut. Icardi menyebut bahwa ia tidak akan bergabung dengan AC Milan ataupun Juventus di musim panas nanti. Ia fokus sepenuhnya untuk bergabung dengan PSG pada musim panas nanti. Icardi menegaskan bahwa saat ini ia sangat bahagia bermain untuk PSG. Jadi ia sama sekali tidak punya rencana untuk meninggalkan raksasa Prancis tersebut pada musim panas ini. Icardi sendiri masih punya kontrak jangka panjang bersama PSG. Ia masih akan membela Les Parisiens hingga tahun 2024 mendatang. David Alaba resmi merapat ke Real Madrid. Raksasa La Liga Spanyol yakni Real Madrid mengumumkan bahwa mereka telah resmi mengikat gelandang serba bisa asal Austria yakni David Alaba. Pemain berusia 28 tahun itu sendiri sebelumnya memperkuat Bayern Munchen. Meski sudah resmi, akan tetapi Real Madrid belum bisa memperkenalkan Alaba pada media. Sebab sang pemain masih harus menunaikan tugas memperkuat negaranya di Euro 2020. Los Blancos resmi mengikat kapten Austria itu dengan kontrak berdurasi selama 5 tahun. Selama di ibu kota Spanyol, Alaba akan mendapatkan gaji fantastis yang dibayar sebesar 12 juta euro per musimnya. Faktor gaji memang jadi penentu kepergian Alaba dari Bayern Munchen, sebab tuntutan gaji tersebut dianggap tidak masuk akal oleh manajemen raksasa Bundesliga Jerman itu. Di sisi lain, kehadiran David Alaba di Real Madrid bisa membuka pintu keluar untuk bek kiri mereka yakni Marcelo. 2 musim terakhir dia telah kehilangan tempat di skuad utama sejak kedatangan dari Ferland Mendy. Liverpool resmikan kedatangan Ibrahima Konate. Liverpool akhirnya mendapatkan bek yang baru. Dia adalah Ibrahima Konate yang didatangkan dari klub Bundesliga Jerman yakni RB Leipzig. Liverpool mengikat Ibrahima Konate dengan kontrak berdurasi selama 5 tahun. Setelah peresmian tertunda beberapa hari karena izin kerja, bek Prancis akhirnya resmi diperkenalkan. Performa Ibrahima Konate selama ini memang terbilang memuaskan. Dia telah mencatatkan 95 penampilan dan mencetakkan 4 gol bagi RB Leipzig. Kendati begitu, ada satu masalah serius dalam diri pemain berusia 20 tahun tersebut. Selama ini dia dikenal rawan akan cedera. Saat masih berseragam di Rotten Bulan, sang bek 3 kali harus absen karena menepi. Terlepas dari hal tersebut, masuknya Ibrahima Konate akan menambah opsi lini belakang dari Liverpool. Sepanjang musim 2020-2021 ini, diketahui para bek mereka berjatuhan akibat mengalami cedera. Allegri resmi ke Juventus, Cristiano Ronaldo minta dijual ke Manchester United. Kembalinya Massimiliano Allegri sebagai pelatih dari Juventus disebut-sebut membuat Cristiano Ronaldo tidak merasa bahagia dan sedang mempertimbangkan untuk pergi dari kota Turin. Menurut laporan dari Messaggero, Ronaldo telah memberitahu rekan satu timnya bahwa dia ingin meninggalkan Juventus pada musim panas nanti. Klub yang paling bersedia merekrut Ronaldo saat ini adalah Manchester United, setelah Real Madrid menolak membawa kapten timnas Portugal itu kembali ke Santiago Bernabeu. Diketahui hubungan Cristiano Ronaldo dan Allegri dikabarkan kurang harmonis. Bahkan Allegri sempat memberikan pesan kepada Presiden Juventus yakni Andrea Agnelli untuk menjual Ronaldo karena menghambat pertumbuhan tim di penghujung musim 2018-2019. Sebelumnya Ronaldo juga memberikan pesan rahasia perihal masa depannya. Pemain berusia 36 tahun itu mengisyaratkan bahwa karirnya di Juventus sudah habis. Kontrak Cristiano Ronaldo bersama Juventus diketahui akan berakhir pada Juni 2022 mendatang. Manchester City siap lepas Raheem Sterling menuju Arsenal. Kisah Raheem Sterling dan Manchester City kemungkinan besar akan berakhir pada musim panas nanti. Klub berjuluk The Sky Blue itu siap menjual sang winger mereka begitu bursa transfer resmi dibuka.
Sterling kehilangan tempatnya di starting 11 milik Manchester City menjelang akhir musim yang lalu. Menurut laporan dari Sportmail, jawara Liga Inggris tersebut siap untuk mendengarkan tawaran yang masuk kepada Sterling. Kabarnya pelatih Manchester City yakni Pep Guardiola bakal cuci gudang terlepas hasil dari final Liga Champions menghadapi Chelsea. Selain Sterling, Manchester City juga siap melihat Riyad Mahrez pada bursa transfer nanti. Arsenal diketahui memiliki ketertarikan dengan Raheem Sterling dan juga Riyad Mahrez. Kegagalan menembus zona Eropa pada musim ini membuat Arsenal dikabarkan siap mendatangkan beberapa pemain anyar. Diketahui pelatih The Gunners yakni Mikel Arteta pernah bekerja dengan kedua pemain tersebut saat ia masih menjadi asisten pelatih bagi Pep Guardiola sewaktu di Manchester City. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak mudah tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.